Yo, apa kabar guys? Kembali lagi di channel kita Ngosan Ngobrol Santai. Tempat dimana kita akan ngobrol santai tentang buku, sastra atau segala hal yang berhubungan dengan dunia literasi. Nah, di video kali ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang sangat seru ya, yang gak asing bagi kita, yaitu apa? Sastra kontemporer. Nah, sastra ini adalah sastra yang super kekinian banget dan bahkan ada loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bakal bahas apa sih yang bikin sastra kontemporer itu beda dari yang dulu-dulu, dan kenapa banyak banget penulis sekarang yang menggunakan gaya yang lebih bebas dan nggak terikat aturan. Oke, jadi pertama-tama apa sih sastra kontemporer itu? Secara simpel, sastra kontemporer yakni karya sastra yang muncul sejak zaman sekarang atau paling enggak di sekitar tahun 70-an sampai sekarang ini. Tapi yang bikin menarik adalah sastra kontemporer ini gak cuma soal waktu, tapi juga cara penulisannya yang lebih bebas dan gak terikat sama aturan-aturan yang kaku kayak sastra zaman dulu atau sastra klasik. Betul. Dan kalau dulu kan kita tuh familiar banget ya yang sama sastra klasik kan, dengan sastra yang strukturnya tuh agak rigid atau bahkan sangat-sangat terstruktur, kayak puisi yang pakai irama kayak A, B, B gitu kan, sama prosa yang alurnya tuh kayak kronologis jelas gitu kan. Nah, di sastra kontemporer ini semua itu tuh mulai dirombak loh. Misalnya nih, ada yang pakai alur, yang alurnya itu mundur, dan bahkan ada yang ceritanya tuh agak kayak nggak linear sama sekali loh. Iya, dan sastra kontemporer juga lebih mengangkat isu-isu yang relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Jadi kayak masalah sosial, politik, dan hal-hal yang lagi hangat banget di dunia nyata, kayak gender, identitas, bahkan digitalisasi. Oke, bagus sekali. Nah, contohnya nih, kalian pasti tahu dong Eka Kurniawan, penulis keren asal Indonesia yang terkenal karena novel Cantik Itu Luka. Iya. Nah, dia tuh ngegabungin realisme magis, tapi tetap ngomongin isu-isu tentang sosial yang bisa kita bilang cukup berat dan syarat makna. Nah, ya itu juga nih, kayak gitu juga tuh menunjukkan bahwa kalau sastra kontemporer itu kayak bebas banget gitu loh, kayak bisa dibikin berbagai genre, gaya, atau bahkan kita tuh makin berpikir keras. Kayak kita tuh gak cuma baca cerita doang gitu kan, tapi kita juga kayak diajak kayak refleksi sama kehidupan dunia kita gitu loh. Bener banget sih. Ya, banget. Kan gak cuma soal cerita yang asik, tapi ada juga pesan yang lebih dalam yang bisa kita ambil. Dan ngomongin soal eksperimentasi, sastra kontemporer itu nggak cuma ada di buku loh. Sekarang banyak banget karya sastra yang hadir di media sosial, blog, dan bahkan aplikasi kayak Instagram atau Twitter. Ya. Kalau kita ngomongin soal eksperimen, bentuk suatu hal yang nggak bisa kita lewatin adalah penulis yang suka nge-break aturan. Misalnya ada penulis yang memakai teknik non-linear, yakni cerita nggak disusun dari awal sampai akhir, malah bisa lompat-lompat. Nah, penulis-penulis kayak gini tuh sebenarnya pengen banget ngasih pengalaman baca yang berbeda buat pembaca. Betul banget tuh. Nah, misalnya nih ada penulis kayak Laila Escuderi yang novelnya tuh berjudul Pulang ya. Nah, di situ tuh dia tuh ngangkat tema politik sama sejarah, tapi dengan cara yang beda nih dari biasanya. Dimana dengan cara yang lebih perspektif dan membuat orang-orang itu terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang ada dalam novel tersebut loh. Gitu. Ya, menarik banget ya. Sastra kontemporer itu jadi lebih inklusif loh. Jadi nggak cuma ngomongin kehidupan orang-orang yang selama ini jadi mainstream,
tadi juga lebih mewadahi berbagai identitas yang sering gak terdengar. Isu-isu tentang gender, orientasi seksual, sampai ras, semuanya diangkat dengan cara yang lebih jujur dan terbuka. Lalu ada yang gak kalah penting, yakni sastra kontemporer juga berhubungan banget sama teknologi zaman sekarang. Gak jarang penulis kontemporer yang ngebahas tentang dunia digital, media sosial, atau bahkan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Gak cuma dalam karya tulis aja, bahkan dalam media sosial pun kita juga melihat banyak orang yang berbagi puisi dan prosanya di post ke Instagram, Twitter, dan lainnya. Dimana karena itu sastra itu kayak bisa ada di mana aja gitu loh, dan bebas banget, dan ketika dalam bentuk buku aja. Jadi melalui sastra kontemporer kita jadi lebih bisa mengenal diri sendiri dan dunia di kita dan dunia sekitar kita. Kan ada banyak pesan yang bisa kita ambil dari tiap karya yang ada. Jadi kalau kalian belum coba, yuk mulai eksplorasi sastra kontemporer. Contohnya banget nih, salah satu penulis nih, Raditya Dika, tau kan? Itu punya gaya khas yang lebih santai banget gak sih? Kayak sering ngobrolin humor, dengan masalah-masalah yang serius kan? Yang kita alih dalam hidup sehari-hari. Kayak masalahnya tuh kayak masalah percintaan, persahabatan, tapi tuh digabung sama pembahasan. Iya, betul. Nah, di balik semua itu ada hal yang menarik yang bikin sastra kontemporer beda dari zaman dulu, yakni kebebasan berpendapat. Misalnya penulis gak takut mau ngomongin hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu, kayak masalah seksualitas atau bahkan yang berkaitan dengan kebebasan bertulis. Dan itu juga tuh bikin kita tuh sebagai pembaca nih lebih terbuka lagi dengan pandangan-pandangan baru, dan itu tuh bisa melihat dan merasakan langsung sih apa yang terjadi dari apa yang penulis itu rasakan sendiri tanpa ada batasan yang baku. Oke guys, jadi itu pembahasan tentang sastra kontemporer. Semoga kalian lebih paham dan tertarik untuk membaca lebih banyak sastra kekinian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya ke teman-teman kalian yang suka banget sama dunia sastra. Kalau kalian punya rekomendasi novel atau buku atau tulis sastra kontemporer, boleh dong tulis di kolom komentar ya buat referensi kita nanti. Oke, sebelumnya sampai